Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os dan ini baru bangun. Kemarin katanya kalau kabar dari mobil langsung naik mobil aja walaupun masih di parkiran rumah. Ya ini yang dilakukan ya. Jadi masih di parkiran rumah naik mobil untuk rekaman. Ya ini jadi eh kabar dari mobil kali ini kita mau ya update singkat untuk hasil semalam ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang nggak nonton atau mungkin baru buka handphone gitu ya. Hasil semalam itu Liverpool dibantai Nottingham Forest 3-0 di Anfield. Di Anfield, Bro. Jadi wow. eh Nottingham Forest benar-benar, ya kalau sebelumnya kan kalahnya sama Manchester City. Mereka bilang ya udahlah, oke lah Manchester City gitu loh ya, karena Manchester City adalah Manchester City gitu ya. Jadi kalah sama Manchester City nggak ya, sesuatu yang masih wajar lah ya gitu. Karena Manchester City punya Haaland gitu kan. Tapi eh tadi malam mereka dibantai Nottingham Forest yang notabene ada di peringkat 19 pada saat eh, pada saat match week 12 ini dimulai. Ya jadi sebelum sebelum semua pertandingan untuk match week 12 Nottingham Forest itu ada di peringkat 19. Ya mereka, ya saya juga bilang di awal awal live kita kemarin, di awal Love Watch kita, bahwa Nottingham Forest ini masih mencari jati diri lah gitu ya. Jangan ngomong dulu tentang mencari pemain yang cocok. Menurut saya Nottingham Forest ini masih mencari untuk staff yang cocok gitu ya. Staff kepelatihan, staff manajemen yang cocok. Nah, apakah ini artinya Nottingham Forest sudah menemukan? Karena ini buat saya Nottingham Forest ini kalau mereka udah ngeklik ya, kalau mereka udah cocok, udah klop, udah ngeklik, Nottingham Forest ini akan menjadi salah satu klub dengan kekuatan keuangan yang cukup bagus ya. Mereka di-backing oleh Evangelos Marinakis yang juga punya berbagai klub di Eropa. Dia mengangkat Edu, dia menarik Edu dari Arsenal itu dengan harapan menjadikan Nottingham Forest ini sebagai multi klub ya, sebagai kepemilikan multi klub sebagaimana City Group ya gitu. Jadi Nottingham Forest ini juga bukan bukan klub yang ecek-ecek sebenarnya. Cuman mereka belum 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 ketemu susunan yang cocok aja. Nah ini, jadi kalau buat saya apa yang dilakukan oleh Nottingham Forest ini bisa menjadi satu tanda-tanda bahaya juga bagi klub-klub IPL yang lain. Artinya apakah ini mereka sudah mulai ngeklik? Apakah mereka udah mulai udah mulai menemukan jati dirinya ini dengan mengalahkan Liverpool ini 3-0 di Anfield. Anfield man, ya di Anfield. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Jadi ini artinya dengan ini mereka terpaut masih ya berapa? Masih sama sih terpautnya sama Arsenal, cuman kan Arsenal belum 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 ada permainan ya. Mereka terpaut berapa sih? 8 poin ya. Ya 8 poin, terpaut 8 poin, tapi kita kita pertandingan lawan Tottenhamnya belum nih gitu ya. Nah, di situ. Jadi dan yang terparah itu adalah Liverpool saat ini masuk ke halaman 2 dari tabel IPL. Ya, Liverpool ada di halaman 2 tabel IPL. Artinya mereka masuk di peringkat belasan ya, peringkat 11 sekarang. Di bawah Manchester United, di mana Manchester United belum main. Ya, Manchester United belum main. Jadi kalau nanti Manchester United main dan mereka bisa seri lah, nggak usah menang ya. Mereka udah punya keunggulan 1 poin seminimal minimalnya dengan Liverpool, dan ini menurut saya sesuatu yang luar biasa banget gitu. Jadi ya hati-hati ini Liverpool ya gitu. Itu untuk Liverpool. Lalu berikutnya Manchester City ya. Kemarin pertandingan Manchester City sebenarnya saya nggak mau live tadi malam ya. Cuman
banyak yang mendorong, terus ya udah deh saya bilang kalau ininya sawerannya 100.000 nyampe 100.000 kita lanjut live gitu ya udah. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bang Novus Ponorogo yang mensponsori ini, jadi sponsor untuk Love Watch kita tadi dini hari tadi, Newcastle melawan Manchester City. Babak pertama bosen banget ya. Saya hampir ya tadi hampir ketiduran juga tuh di babak pertama karena nggak terlalu banyak yang terjadi gitu ya. Iya ada jual beli serangan tapi nggak banyak yang terjadi, nggak ada sesuatu yang kayak wow gitu ya. Jadi memang ada kesempatan-kesempatan tapi semuanya kesempatan-kesempatan itu dibuang percuma oleh kedua tim ya, oleh Newcastle, oleh Manchester City juga. Babak pertama ini mereka banyak sekali buang-buang peluang. Babak kedua baru ya 7 menit 3 gol. Dari pertama Newcastle dulu, terus habis itu dibales City, lalu dibales lagi Newcastle lagi. Jadi 2-1 itu dalam 7 menit. Dan ya di situ juga mulai kelihatan bagaimana Newcastle ini mulai mulai bangkit itunya ya, serangannya. Dan yang saya bilang juga, Haaland ketika dia ada off day, Manchester City nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi di awal live itu, di awal Love Watch kita tadi malam, saya sempat bilang bahwa kalau di istilah istilah apa engineering, di istilah engineering itu Haaland itu adalah single point of failure. Jadi artinya kalau sampai Haaland itu ambruk, seluruh sistemnya Manchester City akan ambruk. Ya, walaupun kita nggak bisa terlalu berharap Haaland akan ambruk. Kenapa? Karena Haaland ini adalah Haaland, dia ini monster, dia ini robot luar biasa lah orang ini gitu. Tapi pada saat yang sama kalau ya ini kayak gini ada off day-nya, dia juga menciptakan beberapa, bukan menciptakan, ada beberapa kesempatan yang dia sendiri dia buang gitu loh. Jadi dia tidak mencetak gol bukan karena berhasil ditahan atau gimana ya, lebih karena ketika dia dapat kesempatan juga, dia ada, saya kalau nggak salah ada sekitar 2 kesempatan deh yang dia buang percuma gitu ya. Jadi seminimal-minimalnya ada satu gitu. Ini saya agak-agak lupa ingat, tapi hitungan saya kayaknya tadi malam tuh ada 2 peluang yang Haaland sendiri dia buang percuma gitu. Jadi inilah kalau terlalu bergantung pada satu orang gitu kan, tadi yang saya bilang single point of failure. Begitu dia gagal, sistem tidak akan berjalan gitu. Ini makanya oleh Arteta ini kita nih berusaha untuk jangan sampai punya yang namanya single point of failure ini. Artinya jangan terlalu bergantung pada satu orang. Ya itu, jadi dengan hasil ini Arsenal udah clear, dalam artian siapa nih saingan kita paling dekat saat ini? Berarti Chelsea, yang pada saat saya rekaman ini mereka punya selisih 3 poin dengan Arsenal. Ya, jadi ini tinggal bagaimana Arsenal nanti malam melawan Spurs. Kita harus menang, memanfaatkan momentum dari tim-tim lain yang kalah ini, yang kepleset. Dan nanti minggu depan bagaimana kita juga akan menghadapi Chelsea ya, untuk memperlebar jarak dengan Chelsea gitu ya. Jadi saya rasa disitulah poinnya kita untuk bisa menunjukkan kekuatan kita gitu ya. Jadi ini saya rasa satu hal yang sangat penting kita di IPL saat ini untuk me, me- ya menunjukkan superioritas kita lah ya. Jadi ini harus hari ini kita menunjukkan intent kita gitu, memberikan pernyataan bahwa kita ingin memenangkan IPL ini ya. Jadi menurut saya kita harus menang lawan Spurs nanti malam ya, supaya
kita memang memperlebar jarak dengan tim-tim lain. Tapi apakah ini satu apa ya, mungkin akan ada yang ngomong kan, wah ini Arsenal udah pasti juara nih, begitu menang lawan Spurs langsung, wah Arsenal pasti juara nih, wah Arsenal pasti akan apa ini udah pastilah Arsenal akan memboyong IPL. Enggak, belum tentu juga. Kita menang lawan Spurs ini bukan artinya kita sudah juara IPL ya. Juara IPL itu nanti kalau memang secara matematis udah nggak ada tim lain yang bisa ngejar poin. That's it. Sebelum itu kita belum juara IPL gitu ya. Jadi kita masih panjang, setengah musim aja belum gitu ya. Jadi bahkan belum 19 pertandingan. 19 pertandingan ini kan titik apa ya? Titik sebagai titik setengah musimnya kita gitu ya. 19 kita bahkan belum 19 pertandingan. Jadi belum setengah jalan. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa kalau nanti menang lawan Spurs udah pasti kita juara IPL. Masih jauh ya. Jadi dan jujur saya masih khawatir kok sama Manchester City. Ya karena Manchester City adalah Manchester City di mana mereka ketinggalannya jauh juga masih bisa ngejar gitu loh. Jadi Manchester City tetap nggak boleh diremehkan sampai secara matematis kita udah nggak bisa terkejar lagi ya. Sampai itu belum terjadi, itu artinya kita belum juara ya. Jadi ini teman-teman sekali lagi, kalaupun kita menang nanti malam jangan koar-koar kita juara IPL juga karena belum ya. Bahwa koar-koar kita menang ya, bahwa mau ngeceng-cengin tim-tim lain ketika kita menang ya, oke, itu adalah menang match week 12 bukan kita juara IPL gitu ya. Jadi ya itu aja sih untuk apa ya, apa yang ingin saya ngomong tentang hasil pertandingan semalam yang ya love watch kita dua-duanya berhasil nih. Ya kita love watch Nottingham Forest menang, kita love watch Newcastle menang gitu. Dan ya ini menurut saya satu hasil yang penting bagi Arsenal, tapi kita tetap harus menguasai takdir kita sendiri. Artinya ya Arsenal juga harus menang nanti malam. Jadi oke, bahwa Newcastle menang, bahwa Nottingham Forest menang, that's it gitu. Itu udah cerita yang lain. Saat ini kita harus menulis cerita kita sendiri dengan menang malam ini melawan Spurs gitu ya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja untuk apa kabar dari mobil kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Untuk teman-teman yang udah nonton sampai sini, mungkin teman-teman artinya suka juga dengan konten-konten saya, boleh dipertimbangkan untuk menjadi subscriber atau jadi membership kita ya. Saya rasa sekian dulu, sampai ketemu di video kita berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.